Terima kasih Anda masih di Ekonomik bersama saya Ruli Kurniawan, di mana kebijakan pemerintah melarang impor pakaian bekas berdampak kepada para pedagang thrifting. Di Pasar Cimol Gedebage Bandung, Jawa Barat, para pedagang mengaku resah dengan adanya kebijakan ini karena akan berpengaruh terhadap mata pencarian mereka. Sejumlah pedagang di Pasar Cimol Gedebage mengeluhkan adanya kebijakan larangan impor pakaian bekas yang digaungkan oleh pemerintah. Mereka mengaku resah karena kebijakan ini berpengaruh langsung terhadap sumber penghasilan sehari-hari. Salah satu pedagang pakaian bekas, Rusdianto, mengatakan dampak dari kebijakan tersebut sudah terasa dari menurunnya jumlah pembeli yang datang. Akibatnya, omset penjualan pun terjun bebas hingga 70%. Dari rata-rata Rp700.000 menjadi Rp200.000 per hari. Ya itu dia, jadi kalau seandainya impornya ditutup, pasti mereka akan gulung tikar. Jadi pemerintah harus mengkaji ulang hal itu supaya masyarakat tidak mati. Kalaupun seandainya dialihkan ke dalam hasil karya lokal, UMKM, jadi jangan secara spontanitas, harus disiapin dulu lebih matang supaya masyarakat dia tidak menganggur, tidak mati kelaparan. Kalau seandainya pemerintah sanggup membiayai kita pedagang ini nggak apa-apa, kami bisa tutup, besok bisa kita tutup. Tetapi pemerintah harus bijak, harus bisa membiayai semua kebutuhan masyarakatnya, termasuk segala macam. Kalau bisa dikasih sama pemerintah, besok bisa kami tutup. Berapa? Hal senada diungkapkan Jimmy Satria yang sudah berjualan pakaian bekas sejak 2012. Ia menyebut adanya larangan ini semakin memperparah penjualan yang telah menurun drastis sejak pandemi. Solusi beralih menjual produk lokal dikatakan Jimmy tidaklah mudah dilakukan. Omsetnya udah menurun 80% sih Kak ini. Udah 80%. Iya, adanya berita ini gitu. Oh iya, lumayan atau Kak? Lumayan. Rata-rata berapa biasanya sekarang batik dapatnya kira-kira? Kadang penglaris, kadang enggak Kak. Untuk saat ini, kadang kan dulu kita ngandelinnya Sabtu Minggu kan, kayak sekarang ini Sabtu Minggu. Kalau sekarang kan bisa dilihat sendiri sekarang udah sepi kan gitu. Tapi kalau emang benar ditetapkan udah nggak bisa lagi ya kayaknya cari opsi lain sih Kak. Kalau nggak buka barang lokal mungkin ya untuk bikin produk sendiri ya gitu. Tapi kan harus nyari modal lagi gitu. Agak berat juga ya. Betul Kak. Kalau sekarang stok masih aman nggak? Sekarang stok nggak ada sama sekali, malahan sekarang ngabisin barang yang masih ada aja gitu. Tak hanya pedagang, sejumlah pembeli baju thrifting juga mengaku keberatan dengan kebijakan ini. Pasalnya, produk thrifting menjadi alternatif untuk mendapatkan pakaian berkualitas dengan harga terjangkau. Karena di sini variasinya banyak sih, terus harganya murah-murah banget, dapat kualitas yang bagus. Terus emang saya sendiri suka sama hal-hal yang bau vintage jadul gitu. Saya juga menghindari ini juga sih, fast fashion. Keberatan sih, soalnya kan ini juga kan bisa dijadiin lapang pekerjaannya buat orang-orang di sini. Banyak orang-orang cari kerja dari sini juga. Sebenarnya kalau ada aturan itu agak, ya dari kitanya juga agak sedikit dirugikan. Pasar Cimol Gedebage sendiri merupakan salah satu pusat thrifting terbesar di Kota Bandung. Setidaknya lebih dari 1.000 pedagang pakaian bekas berjualan di lokasi ini. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Pasar thrifting sedang bergejolak setelah sikap keras pemerintah menyatakan barang impor bekas ilegal akan dihentikan tanpa kompromi. Pedagang kecil merasa terancam, sementara industri tekstil dalam negeri menuntut perlindungan lebih besar. Malam ini kita akan hadirkan 3 suara utama dari pemerintah. Sudah hadir Temi Satya Permana, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM. Terima kasih Pak Temi. Sementara dari asosiasi sudah hadir Pak Danang Girindra Wardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Selamat datang Pak Danang. Selamat malam Mas Ruli. Dan juga perwakilan pedagang thrifting, Bang Rifai Silalahi, Koordinator Pedagang Thrifting Pasar Senen. Selamat datang Bang Rifai. Selamat malam Pak Temi. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di Ekonomik pada malam hari ini. Mungkin saya langsung ke Bang Rifai terlebih dahulu gitu. Ini yang kalau kita lihat sama belakangan ini memang Menteri Keuangan sangat tegas. Mengatakan tidak mau ada kompromi, tidak mau ada babi bu, yang namanya ilegal tetap ilegal, akan diberantas semuanya. Respon dari Abang sebagai perwakilan teman-teman, kita sama-sama juga nih ada yang menyatakan banyak hal sebenarnya.
Jadi sebenarnya pernyataan Pak Purbaya itu sedikit banyak ada menyakiti hati para pedagang. Karena kalau kita ikuti pemberitaan di media, beliau itu menyebutkan kita tidak peduli dengan pedagang. Ini bukan menyamaratakan dengan ganja misalkan. Jadi buat kita pedagang itu sebenarnya agak mengecewakan pernyataan beliau itu. Tapi poinnya bukan begitu. Kita ini sekarang sudah bergelut di bidang ini kan sudah lama. Nah, sekarang ada pernyataan beliau yang akan menutup total untuk pakaian thrifting. Yang kita harapkan nanti ke depan ini apa sih solusi? Setelah ini ditutup seperti apa? Kemarin kita waktu RDP di DPR itu, kita harapkan ini kan bisa dilegalkan. Tapi dari perkembangan yang kita ikuti, memang untuk dilegalkan kan harus merubah Permendaknya juga. Nah, yang kita harapkan itu sekarang yang paling potensial itu sebenarnya dibuat larangan terbatas atau diberi kuota. Jadi jangan langsung dimatikan karena merubah yang sudah biasa kita kerjakan, tiba-tiba langsung merubah seketika itu kan butuh proses. Butuh waktu. Jadi butuh waktu. Nah, itu kebijakan-kebijakan yang ini yang kita minta pemerintah ini lebih bijak. Artinya ini masyarakat kecil, pedagang-pedagang kecil yang bukan mencari kaya. Pedagang-pedagang ini kan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan sewa, bayar cicilan, semuanya dari sini. Jadi kalau tiba-tiba langsung dimatikan, ya otomatis akan menimbulkan masalah baru. Nah, yang kita harapkan solusinya apa gitu, solusi jangka panjangnya untuk menetap gitu. Jadi jangan tiap tahun kayaknya thrifting ini jadi isu-isu yang sangat hangat gitu loh. Jadi selalu kita dikaitkan dengan UMKM yang membunuh industri garment tekstil, enggak lah. Kita bisa bantah itu. Saya langsung ke Mas Danang. Mas Danang, bisa bantah katanya dari Bang Rifai gitu ya. tidak terlalu mempengaruhi terkait dengan ekosistem pertekstil Indonesia. Kalau dari Mas Danang sendiri, dari API melihat dengan adanya statement tegas, lugas, tidak ada kompromi dari Pak Purbaya ini, apakah nanti akan menjadi sebuah sinar baru dari industri pertekstilan dengan bisa dikatakan memban thrifting? Ya, thrifting itu kan salah satu masalah saja sebenarnya. Tapi terkait dengan importasi ilegal itu kan belum pernah bisa kita selesaikan dengan baik. Kita saat ini bicara dengan teman pedagang kan masalah hilir-hilir saja. Kan kasihan teman-teman di hilir pedagang yang terdampak dari kebijakan di tingkat hulu, di mana tingkat hulu adalah bebasnya importasi ilegal seperti itu. Nah, kita lihat tadi pasar Gede Bage ya, Bandung ya. Kita kan kangen adanya Bandung dulu terkenal dengan distro-distronya, terkenal dengan begitu banyak lapak-lapak dari pedagang garmen, IKM. Hampir semua brand kita bisa temukan di sana. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi kita melihat juga sedih juga Bandung sudah kehilangan sebagai sebuah fashion city gitu kan. Karena apa? Ya kami lihat salah satunya memang disebabkan oleh menjamurnya pasar-pasar thrifting. Salah satunya. Tapi salah satu yang lain kan karena memang begitu banyaknya aliran deras masuk ke Indonesia yang tidak terkontrol terkait dengan baju-baju baru. Nah, masalah ini masalah di hulu. Bagaimana pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengelola, span of controlnya semakin rendah, tidak mampu mengelola arus laju importasi baik legal ataupun ilegal. Nah, kalau kita bicara tentang teman-teman pedagang, ya tentu saja pasti kalau supply itu kita tutup, maka akan ada sistem pasar atau mekanisme pasar yang secara alami akan menggantikan produk-produk itu. Teman-teman di industri tekstil, kami di Asosiasi Pertekstilan siap mendukung itu. Artinya jangan sampai kita sudah melakukan sebuah penegakan hukum yang baik, tapi kemudian korbannya para pedagang. Jangan sampai. Justru yang kita lihat adalah bagaimana mengubah ekosistem ini sehingga pedagang tetap hidup. Industri IKM yang produksi baju-baju nih kayak Pak Temi kenakan ini kan baju-baju IKM nih. Kita kenakan baju IKM juga. Itu tetap menjadi tumbuh karena ekosistem ini tidak akan berhenti hanya sampai di pedagang. Kalau pedagang makmur, sejahtera dengan barang-barang domestik yang dijual, maka industri berikutnya, industri garmen, industri tekstil akan tumbuh. Distro-distro akan tumbuh lagi. Jogja dulu terkenal juga dengan fashionnya, dengan distro-distronya. Jogja ya, kita kenal tuh.
kaos C59, Iya, kan? C59. Jogja Oke. Dagadu, Iya. Bali Jogger. Iya. Kemana mereka sekarang? Iya. Artinya produk-produk yang kita pernah banggakan itu sekarang saatnya sudah terkalahkan dengan produk-produk Baik. impor. Tapi kalau yang melihat masuk ke dari adanya Indonesia. kebijakan thrifting, berapa persen menggerus Nah, sebenarnya? persentase ini kita nggak pernah bisa ukur, Oke. ya. Tapi kita bisa melihat dampaknya saja. Mhm. Contoh melihat dampak adalah hampir 60 sekian persen industri IKM kita yang produksi garmen. Iya. Coba lihat Majalengka, Majalaya, Tasikmalaya. Tasikmalaya, Bandung Barat, mereka sudah tiarap gitu loh. Iya, oke. Nah, ini kasihan, kita hanya melihat dari dampaknya aja. Kalau mengukur secara dampak secara ekonomi persentase ya itu tugas negara lah, BPS untuk melihat. Terus industri garmen besar kita, tekstil besar kita, 58-60 pabrik kita jatuh dalam 3 tahun. Iya. Nah, apakah itu benar disebabkan oleh thrifting? Salah satunya iya. Oke. Tetapi pasti ada hal-hal lain yang mengakibatkan keruntuhan dunia garmen tekstil kita. Nah, Oke. kita harus berbenah di sini. Itu yang harus dibenahi semuanya gitu. Pak Temi, yang diberi mandat oleh Pak Presiden Kementerian gitu untuk membenahi ataupun menjadi substitusi gitu terkait dengan keberadaan thrifting ini. Anda melihat ada komentar yang cukup tegas dari pemerintah dalam hal ini oleh Pak Purbaya gitu, dan apakah itu juga sebagai Kementerian UMKM masih membawahi yang namanya pedagang-pedagang thrifting sebagai pengusaha mikro dan kecil gitu. Anda melihat kondisi itu apakah akan menjadi akan menjadi suatu bola panas lagi nih gitu ke depannya? Oke, makasih Mas Ruli. Jadi sebenarnya gini ya, perintahnya clear bahwa memang kami diminta untuk melakukan persiapan masa transisi nih. Iya. Jadi artinya bagaimana kita mengawal teman-teman UMKM yang saat ini berdagang pakaian bekas thrifting ya, pakaian bekas impor ini, agar tetap bisa berusaha, tetap bisa hidup, tetap bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Ini pesan yang diterapkan oleh Pak Presiden dan juga oleh Menteri kepada saya. Coba tolong kawal mereka UMKM, kita rangkul mereka, kita harus coba siapkan konsep substitusinya seperti apa. Dan mungkin di media-media sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa memang ada 1.300 brand lokal yang siap support. Dari brand besar sampai dengan brand teman-teman UMKM. Bahkan kami juga siapkan apabila teman-teman mau membangun brand sendiri. Tadi di Gede Bage pun disampaikan bahwa mungkin kita akan membangun brand sendiri. Itu bakal lebih baik. Artinya akan menciptakan sustain bisnis yang lebih yakin. Kalau permasalahan tadi ada statement bahwa produk lokal tidak menjual, ayo kita sama-sama challenge itu gitu. Karena pada saat nanti supply ini berhenti, kan teman-teman tetap harus berusaha. Iya. Saya tadi ngobrol dengan Bang Rifai bahwa memang kami ada dalam posisi untuk sama-sama menyiapkan masa itu gitu loh. Kami punya supply side-nya dari teman-teman brand lokal, baik yang besar maupun yang UMKM. Ada juga memang teman-teman yang memang berjualan, yang memang mahir dalam berjualan. Ada konsumen harus kita sadarkan. Karena begini, Mas Ruli, saya bilang tadi bahwa memang kenikmatan belanja pakaian thrifting adalah bukan dari memang mereka butuh baju, tapi adalah vintage, fashion, dan dengan harga yang murah. Ini kita harus akui ya. Kita ada brand juga. Tapi ini kan harus kita imbangi juga dengan kesadaran dari masyarakat juga. Bahwa memang konsep bangga beli pakai lokal itu kita harus coba untuk munculkan. Artinya saya banyak berurusan dengan teman-teman brand yang punya produk bagus-bagus gitu loh. Saya pakai produk lokal dan saya bangga kenapa? Nggak sembarang orang bisa pakai karena dia tidak ada di mall, susah banget di mall, dan memang teman-teman ini punya segmentasi tersendiri. Nah, kalau kita kembalikan kepada romantisme zaman dulu nih, ada distro di Bandung, di Jogja, di Bali, di mana-mana. Saya yakin lah ini pasti akan tetap bisa bersaing kok dengan produk lokal. Artinya kami dalam posisi ingin menggandeng teman-teman UKM pedagang thrifting untuk sama-sama, yuk kita coba jaga dagang lokal yuk. Kayaknya pasti substitusi dagangnya akan seperti apa gitu ya. Betul. Baik, mungkin saya ke Bang Rifai. Bang Rifai, ini kan mungkin 2 bulan ini mulai panas, Bang, isu-isu thrifting ini gitu. Sangat panas. Kalau Abang melihat dari pasokan, dari hulu disampaikan oleh Mas Danang gitu ya, apakah ada berkurang di sana? Ataukah masih bisa kita dapat barang sebenarnya gitu? Jadi kalau dibilang pasokan untuk sekarang itu memang sudah mau habis ya. Nah, jadi yang kita sangat sayangkan itu ini momennya kan sudah hari raya besar nih. Berurutan mulai dari Natal Tahun Baru, Ramadan dan Idul Fitri.
pasokan barang sudah mulai habis. Oke. Artinya dari sisi pedagang yang ditunggu-tunggu dalam 1 tahun ini ya momen-momen seperti ini. Oke. Tapi di saat bersamaan ya ini dilarang total sama kementerian terkait. Oke. Nah, jadi untuk nasib para pedagang ini yang kita pikirkan itu sekarang apa solusinya? Oke. Jadi saya juga mau bertanya sebenarnya sama Pak Danang, apa sih sebenarnya yang menutup, yang bikin hancur garment tekstil industri kita itu sebenarnya apa? Oke. Itu yang pertama. Iya, ya udah kan? disampaikan tadi sebenarnya, gitu Ya. kan? Ya. Jadi kalau tadi ditanya berapa persen pengaruh thrifting untuk industri apa pengaruhnya kerusakan industri garment kita itu hanya 0,5% saja. Oke, datanya ada dari teman-teman. Ada, itu Oke. kemarin kita sampaikan juga di apa waktu kita RDP itu. Nah, jadi dari total itu sekian hanya 0,5%. Nah, pertanyaannya, kenapa itu sekarang thrifting yang jadi dibikin trendsetter bahwa yang membunuh industri garment dan lokal itu thrifting gitu. Oke. Nah, terus barang-barang Cina, barang-barang produk dari Cina yang harga mungkin hanya Rp500, Rp1.000, itu kenapa nggak disorot gitu? Kenapa thrifting yang jadi kambing hitam yang membunuh UMKM ini adalah thrifting? Jadi itu kita sebenarnya bantah karena datanya yang masuk ke Indonesia itu rata-rata yang dominan itu barang produk Cina yang murah-murah. Jadi tadi kita bicara Barang baru ya? barang baru dari Cina. Kerudung. Jadi kombinasi nih bisa antara barang baru dan Rp100. thrifting ya. Ada dua nih yang masuk sebenarnya, gitu ya. Artinya Pak. Jadi kita jangan gini, yang kita tidak terima itu jangan thrifting ini yang jadi kambing hitam. Jadi yang membunuh UMKM ataupun industri kita bukan dari thrifting, tapi dari kebijakan dari Kemendak yang membuka impor lebar-lebar masuk ke negara kita barang-barang dari Cina itu. Tapi kalau kita melihat sekarang memang pasokan dari pasokan thrifting ini sendiri masih bal-balan, masih bisa didapatkan nggak dari teman-teman pedagang? Sudah enggak. Jadi sebenarnya ini sejak ada 2-3 bulan ke belakang, memang sejak pernyataan Pak Purbaya itu pasokan barang sudah berhenti, sudah nggak ada lagi. Nah sekarang dengan waktu yang sudah mendekati hari-hari besar ini, ya ini yang mau kita bicarakan seperti apa nih nasibnya. Tadi saya bicara dengan Pak Temi, ya untuk masuknya barang-barang UMKM ini. Nah yang kita minta itu sebenarnya, kita terima barang-barang UMKM, tapi ini sambil berjalan kita harapkan itu disandingkan dulu gitu loh. Jangan langsung dirubah begitu saja, dikasih masuk barang lokal, kita mulai jualan lokal. Nah pertanyaannya apakah bisa jalan? Kalau tidak jalan seperti apa nasib-nasib kita pada pedagang? Ya kan? Nah, yang mau kita tanya juga sama Pak Temi, brand-brand yang disiapkan yang kurang lebih 1.300 ya Pak, kalau nggak salah. Kita akan bahas itu sebenarnya Pak Rifai. Kira-kira seperti apa nanti program dari Kementerian Perdagangan seperti apa. Tapi kalau sekarang kita melihat nasib dari teman-teman pedagang gitu dengan dikatakan bahwa pasokan barang sudah bisa dikatakan sudah berkurang di sini gitu ya. Sekarang hanya tinggal menghabiskan barang yang ada di toko saja dan juga di gudang gitu ya. Kalau nanti misalnya ada kebijakan yang lebih ketat lagi dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya benar-benar sudah tidak boleh ada barang thrifting yang dijual, sehingga harus diambil misalnya atau disita misalnya, respon dari pedagang akan seperti apa kira-kira? Ya kita balik lagi solusinya buat apa? Jadi jangan bikin kebijakan, artinya gini ya Pak Ruli, jangan bikin kebijakan itu tapi setelah dibikin kebijakan tidak ada solusi gitu loh. Karena ini menyangkut jutaan nyawa yang bergantung usaha dari usaha ini. Jadi kalau misalkan kita bicara dari Sabang sampai Merauke sana, ini semua hampir di setiap pasar-pasar tradisional ada yang jual baju thrifting. Kalau dari Bang Rifai sendiri melihat gitu ya, dengan banyaknya pasokan barang baju thrifting gitu ya, dalam sehari berapa perputaran uang yang terjadi dalam proses jual beli baju thrifting? Kalau hitungan per toko, ya mungkin ada dia omset sekitar 500 sampai 1 juta itu per hari. Tapi mungkin di momen-momen tertentu, misalkan Sabtu Minggu, ya hari libur, memang dia agak meningkat omsetnya. Siap apabila memang ada kebijakan yang cukup militan dari pemerintah gitu, misalnya benar-benar harus stop gitu, karena memang sekarang modelnya sudah no kompromi nih modelnya gitu. Itulah yang kita sayangkan. Jadi kalau
tiba-tiba langsung diputus total, ya apa solusinya? Jangan dong dibiarkan aja begitu mati. Ini barang misalkan udah tinggal sebulan lagi kemampuannya. Terus masuk ke bulan berikutnya seperti apa nih? Nah itu yang kita tunggu, kita pengen dengar juga dari Pak Temi. Pak Temi katanya masih ada waktu 1 bulan untuk menarik nafas dari jualan baju ini gitu. Apakah dari UMKM sudah siap Pak untuk mensubstitusi dalam waktu yang cukup singkat misalnya supaya periuk nasi bisa berjalan, bisa tetap ngebul gitu. Ini menjadi pertanyaan juga sebenarnya. Siap, Mas Suli. Jadi begini, Mas Suli, Bang Rifai, Mas Danang, kami sudah bicara dengan para pemilik brand nih ya, baik yang besar maupun yang teman-teman UMKM, brand UMKM. Yang bisa dibeli di mall maupun yang sulit ditemukan di mall, karena memang mereka tidak main di mall sebetulnya. Nah, pertanyaan saya, kesiapan dari teman-teman pedagang ini bagaimana akseptasinya terhadap brand lokal? Karena terkadang ada beberapa pedagang yang tadi dari 2 yang diwawancara, 1 bilang ini nggak jalan produk brand lokal, yang 1 lagi bilang kita mau nggak mau harus jualan brand lokal. Artinya saya tadi tanya sama Bang Rifai di luar, siap nggak teman-teman kita dampingi, kan begitu. Kalau yang mau didampingi tidak mau didampingi kan repot, ya kan? Kita mau nolong orang yang tidak mau ditolong kan repot jadinya. Padahal kita sudah mengulurkan tangan. Artinya gini, saya sudah bicara, oke ini ada teman-teman pedagang, you bisa support nggak? Saya bilang, siap Pak, kami siap support. Artinya kami senang banget kalau barang produk kami dibantu dijualkan. Bahkan kita ingin merebranding pusat-pusat thrifting menjadi pusat brand lokal kan begitu. Kesiapan ini sudah kita bicarakan, bahkan sampai dengan Pak Wamen kami bicara di depan publik kan. Kalau perlu kita siap support kok katanya begitu. Jadi kan ini kan ada uji coba pasar ya, ada beberapa intervensi yang kita lakukan, cuma mungkin saya tidak bisa bicara di sini ya. Saya matangkan dulu konsepnya seperti apa, dan yang pasti lini brand lokal ini siap untuk masuk. Tinggal nanti kita bicara dengan teman-teman pedagang, kira-kira fashion yang seperti apa sih yang jalan. Tapi saya juga setuju dengan statement tadi ya, bahwa memang yang menghancurkan industri garmen lokal kita bukan hanya thrifting. Bukan hanya thrifting ya. Brand-brand barang-barang murah yang masuk, yang dijual. Jadi kita sekarang ini diserang di darat, di udara sekarang ya. Di udara maksudnya dijual di online. Ya. Yang tadi disebutkan ada satu produk ya, harga Rp100, ada Rp1.000, Rp400. Ini produk macam apa gitu. Kalau saya menjadi pengusaha, yang saya lihat tidak, ini nggak jalan nih, kalau saya bikin produk nggak jalan. Yang ada saya akan impor dari luar. Yang ada saya akan menjadi margin hunter, Mas Ruli. Saya beli berapa, saya jual berapa. Sudah itu hitung-hitungannya jelas. Nah, ini yang kita ingin hindari. Kalau semua pengusaha berpikir seperti itu, investasi nggak akan tumbuh di kita. Itu dia. Tidak akan menciptakan lapangan pekerjaan. Tidak akan menimbulkan pajak. Artinya kita ingin membangun ekosistem yang lebih seimbang nih. Kita benahi importasinya yang memang harga-harga murah ini nggak masuk akal lah ya. Saya tidak berani bilang ini ilegal atau ilegal, tapi yang pasti kita akan benahi ini. Ini next chapter yang kita benahi sebetulnya. Next chapter. Saya langsung ke Bang Rifai. Bang Rifai, pertanyaannya sudah siap belum Bang? Atau mau nggak sebenarnya? Tapi jangan dijawab dulu, karena kita akan membahas terkait dengan bagaimana nasib dari thrifting ini. Apakah tahun depan kita masih bisa menikmati thrifting, ataukah ini dalam waktu dekat akan menjadi akhir dari tren thrifting di Indonesia? Tetap di Ekonomi.